Dalam dunia Fire Force, seluruh tragedi, bencana, dan kekacauan besar tampaknya berakar pada satu sosok misterius yang bernama Evangelis. Namun, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia dewa api, iblis dari dimensi lain, atau justru sesuatu yang jauh lebih rumit? Nah, berbeda dengan antagonis utama di serial shonen pada umumnya, seperti Pain, Doflamingo, atau All for One, Evangelis bukanlah tipe villain yang aktif muncul di medan pertempuran. Ia tidak berteriak, tidak menyerang secara langsung, bahkan jarang berbicara. Sepanjang jalannya cerita, hingga akhir seri sekalipun, kita hanya melihatnya berdiri diam dalam bayang-bayang dunia Adola, dimensi yang tak dapat dijangkau manusia biasa. Dengan jubah putihnya yang ikonik dan aura mengintimidasi, Evangelis justru terasa semakin menakutkan karena misterinya yang tak kunjung terungkap sepenuhnya. Lalu, mengapa sosok yang nyaris tak bergerak ini dianggap sangat berbahaya? Bagaimana ia bisa menciptakan bencana-bencana besar dan mengatur rencana sekompleks itu? Apa sebenarnya tujuannya? Nah, di video ini, saya akan membahas secara tuntas tentang Evangelis, villain utama dalam Fire Force dari asal-usulnya, kekuatannya, hingga ambisinya yang bisa mengguncang dunia. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang Evangelis, ada satu hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu, yakni dunia Adola. Sebuah konsep yang seringkali membingungkan banyak penggemar Fire Force. Di video sebelumnya, saya sebenarnya sudah pernah menyinggung apa itu dunia Adola. Namun kali ini, saya ingin menegaskannya kembali agar kita bisa memahami konteks kehadiran Evangelis secara lebih utuh. Adola adalah dimensi metafisik atau spiritual yang berada di luar ruang dan waktu fisik. Ia tidak eksis dalam realitas yang sama dengan dunia manusia, melainkan lebih menyerupai alam ide milik Plato, atau dunia roh dalam berbagai tradisi mistik. Bisa dibilang, Adola adalah dunia yang murni, primordial, dan tak terikat oleh hukum realitas biasa. Adola tidak berjalan dalam waktu linear seperti bumi. Oleh karena itu, ia bisa dianggap selalu ada, atau lebih dulu ada, dibanding dunia manusia. Dalam kepercayaan para pengikut Whiteclad, Adola adalah tempat suci, tanah para dewa, tempat Evangelis berada. Namun bagi sebagian orang lainnya, dunia Adola justru lebih mirip neraka, tempat yang mengerikan dan penuh penderitaan. Dan dari dunia inilah muncul makhluk bernama Evangelis, yang kelak akan menjadi dalang dari seluruh kehancuran di dunia manusia. Meskipun dunia Adola diyakini telah ada sebelum dunia manusia, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa Evangelis juga telah ada sejak awal. Faktanya, Evangelis bukanlah makhluk yang hadir begitu saja dari kekosongan, melainkan entitas metafisik yang lahir dari kumpulan keputusasaan manusia. Evangelis adalah manifestasi kolektif dari penderitaan, rasa sakit, dan kehampaan eksistensial umat manusia. Ia muncul di dunia Adola sebagai hasil dari akumulasi emosi ekstrim, terutama rasa putus asa yang dalam. Di universe Fire Force sendiri, emosi manusia tidak hanya mempengaruhi pikiran dan tindakan, tetapi juga dapat mempengaruhi realitas fisik melalui resonansi Adola. Maka dari itu, ketika umat manusia mengalami trauma besar seperti bencana besar atau kataklizm, penderitaan kolektif mereka menciptakan resonansi spiritual yang cukup kuat untuk membangkitkan bentuk kehidupan metafisik seperti Evangelis. Evangelis diperkirakan sudah ada ketika dunia manusia mengalami momen-momen besar dan kelam seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Perang Dingin. Semua momen ini menciptakan keputusasaan kolektif manusia yang mewujudkan Evangelis. Itulah kenapa ketika Shinra dan Zou memasuki Adola, dia melihat kepingan-kepingan sejarah kelam yang dialami manusia di masa lalu, seperti kehancuran sebuah wilayah akibat perang. Dengan kata lain, Evangelis tidak tercipta secara teknis atau ilmiah, melainkan secara filosofis dan spiritual. Ia adalah hasil dari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam penderitaan, dan bentuk serta tujuannya diperkuat oleh resonansi emosi manusia. Jadi, bisa dikatakan bahwa manusia sendiri yang menciptakan Evangelis bukan melalui tangan atau teknologi, tetapi melalui jiwa mereka yang remuk dan kehilangan harapan.
Tujuan utama evangelis ialah menghancurkan dunia dan mengubah bumi menjadi matahari kedua. Sebuah ambisi destruktif yang lahir bukan dari kehendak individu semata, melainkan dari keputusasaan kolektif umat manusia tadi. Melalui celah antara realitas dan adola, evangelis mampu menyusup ke dunia manusia dan melepaskan api adola yang membakar batas antara dunia nyata dan dunia spiritual. Inilah yang membuat rencananya menjadi ancaman nyata bagi seluruh peradaban. Gagasan ini diperkuat oleh pernyataan Dr. Giovanni kepada Vulcan dalam chapter 247, yang mengatakan bahwa titik akhir dari evolusi manusia adalah kepunahan. Menurut Giovanni, imajinasi tentang kehancuran sudah tertanam dalam kesadaran manusia yang ditanamkan evangelis. Evangelis hanya membakar dunia setelah manusia secara kolektif menyerah pada harapan dan menyerahkan segalanya kepada juru selamat yang menjanjikan akhir dari penderitaan dengan cara menghancurkan dunia. Dengan kata lain, evangelis bukan hanya ingin menghancurkan dunia, tetapi memenuhi takdir spiritual umat manusia yang telah lama menyerah pada harapan. Ia ingin menyatu dengan kehendak kolektif yang secara tidak sadar telah mendambakan akhir dan menjadikan kehancuran sebagai pencerahan terakhir. Untuk mewujudkan bencana besar itu, evangelis kemudian memiliki berbagai cara. Namun yang menarik, ia tidak melakukannya secara langsung atau agresif. Sebaliknya, evangelis lebih memilih pendekatan yang tidak aktif namun sangat manipulatif dengan menyebarkan kehendak kehancuran secara spiritual dan metafisik kepada umat manusia. Salah satu metode utama yang digunakan evangelis adalah melalui adolaling, sebuah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dunia adola dengan alam bawah sadar manusia. Melalui jalur ini, evangelis tidak hanya menyampaikan visi atau gambaran kehancuran, tapi juga menanamkan rasa sakit, wahyu, obsesi, dan ilusi akan tujuan ilahi. Dengan cara ini pula, evangelis mampu membentuk keyakinan fanatik dalam diri orang-orang tertentu, menjadikan mereka alat untuk menjalankan rencananya tanpa perlu campur tangan langsung. Salah satu contoh paling mencolok adalah kontaknya dengan Sumire Sugita pada abad ke-21. Dalam pertemuan spiritual yang tak sepenuhnya dijelaskan secara logis, evangelis berhasil meyakinkan Sumire bahwa bencana besar adalah sesuatu yang tak terhindarkan dan bahkan diperlukan demi evolusi umat manusia. Namun, meskipun rencana tersebut disusun dengan sangat cermat, upaya pertama evangelis untuk memusnahkan umat manusia gagal. Dan setelah kegagalan itu, evangelis kembali muncul dari celah di ruang atau tear in space, sebuah retakan antara dimensi, sesaat setelah makhluk bernama Tempe mendekatinya. Tempe, yang hancur secara emosional setelah kehilangan segalanya akibat bencana, memohon kepada evangelis agar kebahagiaannya dikembalikan. Ia bahkan menyebut evangelis sebagai dewa. Merespon permohonan ini, evangelis hanya tersenyum, lalu menggunakan serangga adola untuk mengubah Tempe menjadi demon infernal. Dan setelah hal itu, evangelis segera merancang strategi baru untuk mewujudkan bencana besar kedua. Kali ini, ia mengutus seorang pengikut setianya yang bernama Yona untuk memulai langkah awal dari rencana tersebut. Atas perintah evangelis, Yona kemudian membunuh dan menyamar sebagai Raffles Smith, seorang tokoh penting yang kemudian dikenal sebagai pendiri Holy Soul Temple. Agama ini dibentuk bukan sebagai sarana spiritual sejati, melainkan sebagai alat propaganda dan kendali massa. Lebih tepatnya, agama ini agama palsu yang dirancang untuk mencuci otak manusia. Melalui Holy Soul Temple, evangelis berhasil mengendalikan keyakinan rakyat, menutupi eksistensi dunia adola, dan membenarkan berbagai eksperimen terhadap manusia atas nama wahyu dan kepercayaan. Dengan cara ini, evangelis menciptakan sistem yang secara halus tapi efektif membentuk dunia sesuai keinginannya. Namun tidak cukup hanya melalui agama, evangelis juga mendirikan organisasi rahasia yang lebih ekstrim yang bernama White Clad. Kelompok ini secara terang-terangan memujanya sebagai dewa dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan rencana bencana besar kedua. Pendiri pertama White Clad adalah Fiery, individu yang memiliki adola bars. Di bawah kendali Fiery, White Clad berkembang menjadi kultus fanatik. Mereka bekerja dalam diam, menyusup ke berbagai sistem dan mempersiapkan dunia untuk kehancuran berikutnya. Kekuatan dan pengaruh White Clad semakin menguat ketika Haumea bergabung. Haumea memiliki kemampuan langka di mana ia bisa mendengarkan seluruh penderitaan manusia secara spiritual. Kemampuan ini menjadikannya corong penderitaan yang ideal bagi evangelis, membantu menyaring rasa sakit kolektif manusia, dan mempercepat resonansi yang dibutuhkan untuk membuka kembali celah menuju bencana. Ketika membahas kekuatan evangelis,
kita tidak bisa melepaskannya dari kekuatan dunia Adola itu sendiri. Seperti yang telah diketahui, api yang berasal dari Adola memiliki sifat destruktif yang luar biasa yang mampu membakar manusia dalam sekejap dan melampaui batas pemahaman sains konvensional. Vangelis, sebagai entitas utama yang bersemayam di dunia Adola, tentu memiliki kekuatan yang bersumber langsung dari dimensi tersebut. Ia mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, menyebabkan gempa bumi berskala nasional, bahkan membutakan siapapun yang menatapnya langsung, seolah-olah mereka menatap matahari dengan mata telanjang yang dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Lebih dari itu, Evangelis juga bisa membangun hubungan spiritual melalui Adola Link dengan individu tertentu. Melalui koneksi ini, ia memberikan sesuatu yang dikenal sebagai grace atau anugerah. Grace adalah kekuatan istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang mampu menanggungnya. Sebuah bentuk karunia yang memungkinkan penggunanya mengakses kemampuan pyrokinetik luar biasa, yang bahkan bisa melanggar hukum fisika. Orang-orang yang menerima grace ini dikenal sebagai bagian dari generasi keempat. Namun di balik karunia tersebut, Evangelis tetap memegang kendali penuh. Ia memiliki kekuasaan absolut untuk mencabut grace kapan saja ia mau. Meskipun Evangelis adalah entitas dengan kekuatan nyaris setara Tuhan, pada akhirnya ia tetap bisa dikalahkan. Dan sosok yang berhasil mengakhiri eksistensinya tidak lain adalah Shinra Kusakabe dalam wujud tertingginya, Shinra Bansomen. Pertarungan akhir ini dimulai ketika Evangelis menggunakan Haomeya sebagai wadahnya untuk menghadapi Shinra dan adiknya, So Kusakabe. Dalam wujud barunya, Haomeya berhasil mengalahkan Shinra di tengah kondisi dunia yang sudah hampir hancur total oleh kekuatan Adola. Namun, titik balik terjadi ketika Infernal yang merupakan ibu mereka, Mari Kusakabe, muncul dan menyatukan Shinra serta So. Dalam momen penuh emosi itu, Shinra menyadari bahwa ibunya adalah doppelganger yang berasal dari Evangelis, namun berbeda karena ia mewujudkan harapan, bukan keputusasaan. Dengan pemahaman itu, Shinra kemudian menggunakan kekuatan Adola untuk menyerap ibunya dan So, lalu bangkit kembali sebagai Shinra Bansomen, sosok yang memiliki kekuatan spiritual yang setara Evangelis. Dalam wujud ini, ia tak hanya melawan Haomeya, tapi juga mampu memulihkan keinginan hidup ibunya yang sebelumnya tenggelam dalam penderitaan. Meskipun Evangelis sempat berhasil mengumpulkan cukup banyak keputusasaan manusia untuk mewujud secara parsial, setelah terpisah dari Haomeya, ia dihancurkan seketika oleh Shinra, yang kini mampu melampaui batas eksistensinya. Dan di saat-saat terakhirnya, terungkap bahwa Shinra, dengan kekuatan Shinra Bansomen, memulai ulang dunia dan menciptakan realitas baru di mana keputusasaan tak lagi memiliki tempat. Dalam dunia yang diciptakannya, kematian tidak lagi menjadi akhir yang menakutkan, melainkan menjelma sebagai entitas penuh kasih yang menolong manusia untuk menjalani hidup dengan harapan, bukan ketakutan. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai Evangelis, villain utama di serial Fire Force. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Nungrong Sensei, pamit undur diri.